guys, Bulan di sini. Gimana kabarnya nih? Masih setia dengan jomblonya? Sehat-sehat terus ya orang baik. Seperti yang kalian lihat dari awal, aku akan menceritakan sebuah serial yang bertema dunia fantasi atau magic. Nah, pokoknya kalian gak bakalan nyesel deh kalau udah nonton video ini. Total filmnya tuh ada 7 episode ya guys. Aku bakal usahain ngupload sehari sekali biar kalian itu gak kelamaan nunggu episode selanjutnya. Nah, biar gak lama, episode 1 The Wheel of Time kita mulai. Di adegan awal, kita akan diceritakan situasi apa yang sedang terjadi. Diceritakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Dulu ada seorang laki-laki yang lahir dengan kekuatan yang sangat besar. Orang-orang percaya, laki-laki ini bisa mengalahkan kegelapan. Tapi ternyata, dia gagal. Akibat dari kegagalannya, laut sampai mendidih, gunung-gunung ditelan bumi, kota pun terbakar. Dan akhirnya, para perempuan dari Aes Sedai terpaksa harus memulihkan keadaan tersebut. Perempuan dari Aes Sedai ini mengetahui persis siapa laki-laki pembawa kehancuran itu. Dan laki-laki itu dinamai Sang Naga. Kini laki-laki itu telah dilahirkan kembali. Entah di mana dia sekarang. Apakah dia lahir menjadi perempuan atau menjadi laki-laki? Tidak ada yang tahu persis. Satu-satunya informasi yang mereka ketahui, anak itu kini sudah dewasa. Dan mereka harus menemukan siapa reinkarnasi dari Sang Naga itu sebelum kegelapan yang duluan menemukannya. Oke guys, mungkin kalian bingung kan siapa perempuan dari Aes Sedai dan siapa laki-laki yang bernama Naga tadi. Aes Sedai itu merupakan kumpulan wanita yang memiliki kekuatan magis. Dan kenapa mereka mencari Sang Naga yang sudah lahir kembali? Itu karena sosok Sang Naga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dunia, atau bisa juga menghancurkan dunia. Jadi kelompok Aes Sedai dan kelompok kegelapan berlomba-lomba mencari siapa reinkarnasi dari Sang Naga itu. Nah, sampai sini kalian ngerti kan? Di adegan awal, kita akan diperlihatkan dua pemuda yang tengah dikejar oleh segerombolan wanita. Tapi wanita ini bukan wanita biasa. Hanya dengan mengangkat tangannya, dia mampu menghancurkan tebing itu. Tidak diceritakan secara rinci apa yang terjadi. Tapi wanita ini mengincar si pria. Karena si pria ini dituduh telah menyentuh kekuatan sejati. Yang dimana hanya para wanita saja yang boleh memilikinya. It's meant for women. No! Please! Dari kejauhan, Maureen dan Lan memantau kejadian itu. Maureen ini adalah seorang Aes Sedai, atau wanita dengan kekuatan super. Dan Lan ini adalah pelindung atau penjaga dari seorang Aes Sedai ya. Jadi setiap Aes Sedai itu memiliki pengawalnya masing-masing. Nah, Lan mengatakan kalau pria itu memiliki ciri-ciri yang sama seperti titisan Sang Naga. Dia lahir 20 tahun yang lalu, sama seperti ramalan titisan Sang Naga dilahirkan. Tapi ternyata Maureen berkata lain. Pria itu bukanlah titisan Sang Naga. Akhirnya mereka melanjutkan pencarian ke suatu daerah yang bernama Dua Sungai. Konon katanya, di sana ada 4 manusia yang kemungkinan merupakan reinkarnasi dari Sang Naga. Adegan berpindah ke desa Dua Sungai ya. Terlihat beberapa wanita sedang melakukan ritual penyambutan anggota baru. Dimulai dari mengepang rambut, yang artinya, kamu adalah bagian dari kami, dan kami adalah bagian dari dirimu. Setelah selesai mengepang rambut, Nynaeve menceburkan Egwene ke dalam sungai, sebagai wujud kalau ia sudah menyerahkan dan mempercayai semuanya kepada sungai. Adegan berpindah ke tengah-tengah desa ya. Di sini terlihat 3 laki-laki yang bernama Ran, Perrin, dan Matt. Seperti para pemuda kebanyakan nih, mereka juga memiliki kehidupan dan masalah masing-masing. Ran ini adalah kekasih dari Egwene yang tadi lompat ke sungai ya. Kalau Perrin ini dia sudah memiliki istri, dan istrinya ini tidak suka sama Egwene. Entah nggak sukanya kenapa ya. Nah, yang hidupnya lebih parah ya si Matt ini. Hidupnya selalu berputar tentang uang terus. Tak lama datanglah Egwene. Kedatangannya disambut dengan meriah oleh seluruh penduduk desa. My girl.
Di tengah pesta yang meriah itu, tiba-tiba Maureen dan Lan datang. Seketika semua orang terkejut melihat kedatangan dua sosok ini. Maureen langsung menghampiri Ibu Egwene dan meminta kandang untuk kudanya dan satu kamar dengan 2 ranjang. Melihat cincin yang dikenakan Maureen, Ibu Egwene seketika mengetahui kalau Maureen ini adalah salah satu dari anggota Aes Sedai yang perkasa. Mereka semua tampak terkejut ya, karena tumben banget seorang Aes Sedai datang ke desa kecil seperti ini. Apa yang mau dilakukan? Pasti ada perang lagi nih, karena satu orang anggota Aes Sedai mampu menyelesaikan semua peperangan besar sendirian. Tapi sepertinya Nynaeve tidak menyukai kedatangan Maureen ya, kelihatan sih dari gelagatnya. Nynaeve lantas menyuruh Perrin untuk menemui Layla, istrinya yang sedang bekerja di bengkel besi. Seperti yang aku jelaskan tadi ya, Layla ini enggak suka sama Egwene, makanya dia tidak datang ke upacara dan pesta penyambutan Egwene. Di sisi lain, Mat menjumpai ibunya dan bertanya, di mana ayahnya? Tapi ternyata ayahnya secara terang-terangan tengah merayu seorang gadis tepat di depan ibunya. Mat yang kecewa lantas mengajak ibunya pulang. Pantas aja ya, isi kepala si Mat ini cuma uang. Soalnya ayah mereka tidak peduli lagi sama keluarganya. Apalagi Mat ini masih memiliki 2 orang adik. Kita berpindah ke Ran dan Egwene ya. Setelah kedai tutup, Ran bertanya, apakah semuanya berjalan dengan lancar? Dengan ragu-ragu, Egwene menjawab, iya, lancar. Tapi raut wajahnya tidak bisa berbohong, seolah ada yang sedang ia sembunyikan. Baru aja Egwene ini mau cerita, malah disosor duluan sama si Ran. Singkat cerita, pengenceritaan pun selesai ya guys. Ran kembali bertanya, apa yang terjadi hari ini? Egwene akhirnya menjelaskan kalau Nynaeve memintanya untuk menjadi muridnya dan ikut menjadi seorang bestari. Bestari adalah perumpamaan untuk orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Seorang yang menjadi bestari tidak boleh memiliki suami ataupun anak. Lebih mirip biarawati sih sebenarnya. Mendengar penjelasan Egwene, Ran seketika lemas dan gak tahu harus gimana. Ia lantas masuk ke dalam kamarnya. Too early for breakfast? Singkat cerita, Maureen datang menemui Nynaeve. Bukannya apa, Maureen curiga Nynaeve disebut sebagai pemimpin kota ini, dia juga disebut sebagai bestari, tapi kenapa dia malah membersihkan tempat ini? Ternyata Maureen sudah mengetahui kalau Nynaeve bukanlah orang asli sini. Bestari yang lama telah membawanya ke sini di saat dia masih bayi. Dengan sedikit emosi, Nynaeve berkata, di saat bestari yang membawaku itu berusia 13 tahun, dia sadar dia bisa mendengarkan suara angin. Dan akhirnya dia pergi menuju Menara Putih untuk memberitahukan apa yang ia alami. Dia berjalan tepat dari sini dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Menara Putih. Setelah sampai, saudara-saudara Anda malah mengusirnya karena dia menggunakan pakaian yang sangat lusuh. Itulah kenapa Nynaeve begitu kesal ya dengan orang-orang dari Aes Sedai. Nynaeve lantas pergi menemui Egwene. Ternyata mereka sudah merasakan akan terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan desa mereka. Tapi mereka berdua masih belum mengetahui secara persis apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Lan menemukan banyak sekali bangkai domba yang sudah tercabik-cabik. Bangkai itu membentuk seperti angka 9. Ia lantas bergegas untuk memberitahu kejadian ini kepada Maureen. Hari ini ada upacara lentera yang bertujuan untuk memandu roh orang terkasih agar kembali kepada keluarganya. Tapi Ran memutuskan untuk merayakan upacara itu di atas gunung bersama ayahnya. Sementara para penduduk lain merayakan upacara ini di tepi sungai. Tapi tiba-tiba
Lan datang dan mengatakan kalau pasukan kegelapan dan puluhan prajuritnya yang bernama Trolloc sedang datang menuju kemari. Kita sudah kehabisan waktu. Oh iya, Trolloc itu adalah sejenis troll ya, makhluk besar pemakan manusia. Karena Mauren masih belum mengetahui siapa titisan dari sang naga, mau nggak mau ia harus bergegas kembali ke desa itu sebelum terlambat. Dan ternyata benar saja, di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba para Trolloc menyerang. Seketika semua orang panik dan menyelamatkan diri. Dengan ganasnya, para Trolloc menghabisi penduduk desa, bahkan sampai memakannya. Nainip langsung menarik tangan Egwene dan berlari untuk bersembunyi. Perrin dan istrinya juga melakukan hal yang sama. Mereka masuk ke rumah dan mengunci pintu itu rapat-rapat. Matt juga tak tinggal diam. Ia juga masuk ke rumah untuk menyelamatkan diri. Tapi ternyata adik-adiknya tidak diselamatkan oleh sang ayah. Dengan marahnya, Matt langsung keluar dan mencari saudaranya. Ternyata nih guys, salah satu Trolloc melihat keberadaan Nainip dan Egwene. Gak pandang bulu, Trolloc itu langsung menghajar mereka berdua. Tapi tiba-tiba... Ketika Nainip dan Egwene sedang berusaha menyelamatkan para penduduk, tiba-tiba Nainip ditarik dan dibawa pergi oleh Trolloc. Egwene berusaha mengejarnya, tapi sayang sekali, usahanya sia-sia. Sementara itu, Matt sudah berhasil menemukan adiknya. Ia lantas menyuruh adiknya bersembunyi di pohon besar yang ada di hutan. Di sisi lain, rumah persembunyian Perrin dan istrinya juga dijebol oleh makhluk itu. Mereka berdua berusaha sangat keras untuk mengalahkan si Trolloc. Walaupun sudah kena sabetan pedang, palu, kapak, Trolloc itu tidak tumbang juga. Tiba-tiba datang lagi nih, satu Trolloc jadi 2 lawan 2. Tentu situasi itu berdampak buruk bagi Perrin. Serangan hebat itu tidak terjadi di desa saja, tapi sampai ke rumah Ran. Tapi karena Ran dan ayahnya seorang pemburu, mereka bisa mengimbangi keganasan Trolloc itu. Tapi tiba-tiba... Sekuat tenaga Lan mencoba untuk melindungi Mauren, tapi ternyata para pasukan Trolloc tidak ada habisnya. Mereka datang dari segala penjuru, hingga tiba-tiba dada Mauren tertusuk dan tembus. Untung saja Mauren ini bukan wanita sembarangan. Hingga akhirnya Mauren memohon kepada cahaya agar diberikan kekuatan. Cahaya dari segala penjuru datang menghampiri Mauren. Hingga akhirnya... Singkat cerita, pagi pun tiba. Ran kembali lagi ke desa sembari membawa ayahnya yang terluka. Ia tidak percaya, kondisi desanya telah hancur dan porak-poranda. Seketika Egwene datang dan langsung memeluk Ran. Ran memohon kepada Egwene bisa menyelamatkan ayahnya. Sementara itu, Matt langsung menghampiri Perrin dan mencoba untuk menguatkannya. Tak lama datanglah Mauren. Ternyata ayah Ran ini terkena racun dari senjata Trolloc. Dengan kekuatan mistisnya, seketika luka itu sembuh dan menghilang tanpa bekas. Melihat kejadian itu, Ran langsung bertanya, apa yang terjadi? Setelah kedatangan kalian, besoknya para Trolloc juga datang ke sini. Mauren menjelaskan kalau mereka datang ke sini karena memiliki tujuan yang sama seperti diriku, mencari kalian berempat.
Mauren lantas menjelaskan kalau 20 tahun yang lalu, di Menara Putih, seorang Aes Sedai lahir dengan mata yang sangat putih sehingga tidak bisa melihat. Namun dia bisa melihat secara sekilas tentang putaran roda waktu. Kegelapan telah bangkit, namun akan ada satu orang yang bisa melawannya. Karena sang naga telah lahir kembali, dan sang naga itu adalah salah satu dari kalian berempat. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba terdengar suara geraman dari atas bukit. Ternyata, para trolok sedang dalam perjalanan menuju ke desa itu dengan pasukan yang lebih banyak. Kurang lebih 300 pasukan. Akhirnya, Mauren mengajak keempat orang itu untuk ikut dengannya. Karena mereka sedang diincar sekarang. Mereka akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Jika kalian masih di sini, maka mereka akan ke sini juga. Mereka akan membantai semua orang tanpa tersisa. Dan aku pun tidak bisa menghentikan mereka. Harapan kita hanyalah Menara Putih dan bantuan dari saudari-saudari Aes Sedai lainnya. Demi menyelamatkan orang-orang terkasih, akhirnya mereka sepakat ikut bersama Mauren dan Lan. A wind rose in the mountains of mist. The wind was not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the turning of the wheel of time. But it was a beginning. Baiklah, sampai di sini episode pertama ya guys. Oh iya teman-teman, jika kalian suka sama video aku, yuk di subscribe, komen, like, dan share ya. Nah, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian itu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Yaudah, Bulan pamit ya. Love you. Dah. Jangan lupa makan, minum biar sehat.